Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, anak-anak semua yang ada di Mahat Kauni Quran Cianjur dan para pemirsa yang kebetulan melihat tayangan ini baik di TikTok maupun di Instagram Mahat Kauni Quran, kita akan melanjutkan kajian kita, belajar kita tentang Sirah Nabawiyah, di mana kita ulang kembali ya niatan kita untuk belajar Sirah Nabawiyah adalah untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ya, dimana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu merupakan salah satu indikator keimanan. Ya, dan yang diharapkan dari kita umatnya itu bukan sekedar cinta, tapi cinta tertinggi setelah cinta kepada Allah, yaitu cinta melebihi kecintaan kita kepada bahkan diri kita sendiri. Ya, baik, pekan lalu kita sudah sampai kepada masa menikahnya Rasulullah SAW, ya, bagaimana Rasulullah memulai proses berkenalan, ya, atau mengetahui tentang Khadijah mengetahui tentang Rasulullah SAW, kemudian bagaimana caranya, kemudian beliau berdua bertaaruf, kemudian menikah, bagaimana maharnya. Pekan lalu kita sudah membahasnya, dan sekarang kita akan masuk. Sebetulnya kalau di buku Syekh Safiur Rahman ini dia masih masuk ke dalam satu bab, ya, dia masih cuma subbab aja, tapi ini lebih kepada bagaimana sih keunggulan Rasulullah SAW bahkan dari sebelum menjadi nabi, ya. Kita flashback lagi, ya, bahwa sebelum jadi nabi dari kanak-kanaknya aja sudah unggul, sudah membawa keberkahan bagi siapapun yang merawat beliau, ya. Nah, sekarang beliau sudah dewasa, sudah berumah tangga. Nah, kita akan masuk ke usia beliau 35 tahun. Ya, jadi menikah di usia 25 tahun dan sekarang beliau sudah 35 tahun. Apa saja kejadian-kejadian istimewa yang menunjukkan kualitas seorang calon rasul, ya. Baik, pada usia 35 tahun Rasulullah SAW di Mekah itu, ya, di Mekah kan ada Ka'bah, ya. Ka'bah itu kan udah dibangunnya dari zaman Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail. Nah, jadi Ka'bah itu, ya, itu dulu tingginya itu pada saat itu, ya, adalah lebih tinggi sedikit dari badan manusia, ya, kira-kira nggak sedikit juga sih, ya, 9 hasta. 9 hasta itu tadi Umi lihat di Umi browsing, satu hasta itu berapa sih? 0,45 meter, yang 45 cm. Jadi kalau 9 hasta itu berarti Ka'bah pada saat Rasulullah itu belum diangkat jadi nabi usia 35 tahun itu sekitar 4 meter, ya, dengan tinggi manusia yang rata-rata normal seperti kita lah gitu, ya, udah nggak tinggi-tinggi kayak zaman Nabi Adam misalnya. Nah, di dalam Ka'bah itu banyak barang-barang berharga, ya, barang-barang berharga dalam tanda kutip, ya, yaitu kayak berhala-berhala, ya, terus kemudian persembahan-persembahan buat berhala itu sendiri. Jadi banyak barang-barang di situ yang suka dicuriin orang. Nah, kemudian karena juga sudah dibangun sejak masa Nabi Ismail, Ka'bah itu sudah kondisi bangunannya tuh banyak yang pecah-pecah, ya, termasuk dinding-dindingnya. Apalagi kemudian ada banjir besar yang sempat meluap hingga ke Baitul Haram, sehingga dikhawatirkan nih orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang di Mekah khawatir Ka'bah sewaktu-waktu bisa hancur, ya. Mereka takut tapi galau juga. Boleh nggak sih kita ngebangun lagi? Boleh nggak sih kita ngerenovasi lagi? Sedangkan ini adalah bangunan yang dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, maka mereka
bersepakat kalaupun nanti kita membangunnya lagi, kita harus menggunakan material yang dibeli dari uang yang baik. Maksudnya gimana uang yang baik? Ya uangnya halal ya, halal bagi mereka. Tidak dari hasil riba, tidak dari hasil mencuri, tidak dari hasil menipu orang, misalnya merampok, ya nggak boleh. Jadi mereka memutuskan kalaupun nanti kita renovasi Ka'bah, maka batunya, kalau zaman sekarang semen, nggak tahu zaman dulu ya ada apa. Ya pokoknya semua material yang menyusun Ka'bah nanti harus dari uang yang baik-baik. Dan itu patungan semua kabilah. Tapi ketika sudah diputuskan seperti itu, nggak ada satupun yang berani untuk ngerobohin. Kan namanya mau direnovasi karena udah sangat-sangat kondisinya sangat tidak layak ya Ka'bah pada saat itu, mau dirubuhin dulu. Tapi nggak ada yang berani ngerubuhinnya karena takut terjadi sesuatu gitu ya. Yang namanya ini adalah bangunan suci, jadi mereka semua takut. Tapi akhirnya ada seorang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, dia yang memutuskan pertama kali untuk membongkar Ka'bah. Dan ketika nggak terjadi sesuatu pada Al-Walid ini, maka yang lain pun akhirnya, oh yaudah aman nih, ya kita nggak apa-apa, kita rubuhin aja Ka'bah. Maka semua pun merobohkan Ka'bah dengan tujuan untuk dibangun kembali. Nah, kemudian setelah dirobohkan, mereka pun membagi sudut-sudut Ka'bah. Jadi yang sini buat kabilah ini, Bani ini, yang sini buat Bani ini gitu ya. Semua dibagi-bagi. Dan masing-masing bertanggung jawab untuk selain membangunnya juga untuk materialnya. Nah, sementara ini yang menarik nih. Ka'bah ini walaupun cuma kotak begitu ya. Kamu walaupun belum pernah ke sana, tapi sudah sering melihat ya, Ka'bah itu kan bentuknya hanya kotak aja, ya nggak yang ada pilar-pilarnya, ada gimana lah bangunan-bangunan yang megah-megah seperti saat ini ya banyak gitu. Tapi hanya kotak aja, tapi ada arsiteknya. Dan yang menariknya pada saat itu arsiteknya adalah orang berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Pada saat itu, ya, jadi nggak main-main. Mereka ingin membuat, ya orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu ingin membuat Ka'bah dengan sebaik-baik mungkin. Nah, maka ya, ketika sudah digambar oleh Bakum, kemudian juga mereka sudah mengumpulkan material, ya dibangun sampai kemudian hampir selesai. Tibalah masanya untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Ya, pada saat mereka hendak meletakkan kembali, timbullah perselisihan. Siapa nih? Kalau tadi sudut-sudutnya kan udah jelas, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Nah, Hajar Aswad ini siapa? Karena ini adalah juga termasuk bagian yang krusial ya, yang dimuliakan di bangunan Ka'bah itu. Maka hampir saja terjadi pertikaian. Ya, mereka ini orang di Mekah pada saat itu gampang banget berperang. Cuma karena hal-hal yang kadang-kadang nggak terlalu urgent. Ya, termasuk ini. Ya, bagi mereka ini hal yang bisa kehormatan ya, kehormatan kabilah masing-masing, sehingga semua kepingin. Karena hampir berperang itu, tiba-tiba ya ada seorang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan jalan keluar supaya tidak sampai terjadi peperangan. Ya, dia bilang begini, bagaimana kalau yang meletakkan Hajar Aswad adalah orang pertama yang memasuki pintu masjid? Abu Umayyah ini bicara tentu bukan atas pendapatnya sendiri. Ya, pasti Allah yang sudah menuntunnya untuk mengucapkan itu. Karena Allah sendiri sudah menyiapkan kandidatnya. Dan betul lah, ya begitu selesai Abu Umayyah ngomong begitu dan mereka semua wait and see, ya siapa nih gitu yang bakal masuk. Maka masuklah sosok Muhammad SAW. Ya. Dan ketika Rasulullah masuk melalui pintu itu,
Maka orang-orang itu berbisik-bisik, inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya karena dia ini adalah Muhammad. Ya, karena reputasinya baik. Ya, jadi mereka semua begitu Rasulullah datang, ya udah nih lu paling cocok lah, benar. Ya, karena ini orang yang mereka kenal nggak pernah bikin hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, maka ini kelihatan ya bagaimana Rasulullah SAW memiliki kelebihan yang dihadapi beliau tahu ini adalah kelompok-kelompok yang hampir berperang hanya gara-gara mau meletakkan Hajar Aswad. Maka Rasulullah harus berhati-hati bagaimana caranya untuk meletakkan Hajar Aswad tanpa menyinggung atau tanpa merendahkan satu pihak pun. Maka Rasulullah SAW meminta 4 kabilah itu ya untuk menggelar selendang, ya menggelar selendang. Kemudian masing-masing kabilah memegang ujung-ujung dari selendang itu. Maka Rasulullah SAW mengangkat Hajar Aswad, menaruh di tengah-tengah selendang itu, dan semuanya sama-sama mengangkat Hajar Aswad hingga ke dekat tempatnya. Dari sana baru Rasulullah ambil lagi, masukkan ke tempat yang seharusnya. Nah, dengan begitu apa yang Rasulullah lakukan semuanya ridho. Semuanya nggak ada yang keberatan karena semua merasa ini adalah hal yang adil. Kita lihat nih kecerdikan Rasulullah SAW yang tentu saja ya ilmu yang diberikan kepada Rasulullah itu adalah berasal dari Allah. Ya, jadi ini jadi pelajaran banget nih buat kita. Ya, bagaimana kalau kita menghadapi hal serupa, kita harus bersikap adil sebagai penengah, misalnya ya di antara kelompok-kelompok atau di antara teman kita atau di antara saudara kita. Ya, maka kita harus berpikir dengan jernih, kemudian mengambil tindakan yang dirasa paling adil untuk semuanya. Nah, ini kita belajar dari bagaimana Rasulullah SAW menangani hal ini. Akhirnya ya nggak jadi perang. Ya beres semuanya ya, tapi pada saat itu pembangunan Ka'bah juga nggak 100% selesai sebetulnya, karena di tengah-tengah pembangunan kaum Quraisy ini kehabisan dana dari uang yang baik-baik. Ada sih uang, ada sih untuk membeli ya, maksudnya pada saat itu ya emas atau dinar dan lain sebagainya, tapi tidak dari hasil yang baik. Nah, karena mereka sudah sepakat untuk hasil yang baik, mereka nggak mau meneruskan, ya kecuali nanti udah ada lagi gitu ya, berasal dari yang baik-baik. Nah, setelah jadi Ka'bah yang tadinya pada saat itu berapa hasta tadi? 9 hasta menjadi akhirnya kira-kira 15 meter. Ya, ketinggiannya menjadi kira-kira 15 meter. Dan Umi lihat tadi tinggi Ka'bah sekarang pada saat ini berapa? 13,1 meter. Ya, jadi pada saat itu mereka membangun lebih tinggi dari Ka'bah yang sekarang ada. Ya, dan itu adalah